Ya, saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan di sini Nitya masih akan membahas terkait dengan topik work from home, open laptop versus open order. Dan di sini Nitya masih bersama dengan Ibu Listiani, seorang psikolog industri dan organisasi. Bu Yani, kita nggak terasa udah segmen terakhir ya Bu Yani ya. Tadi kita sudah membahas tantangan-tantangan apa saja yang dirasakan hampir sebagian besar masyarakat. Di rumah, kemudian di tempat kantor, perubahan ketidakpastian dan sebagainya. Nah, kalau tantangan sudah pasti memberikan efek negatif, sudah pasti ya Bu Yani ya. Nah, pasti ada efek positifnya gitu ya Bu Yani ya. Pasti. Kalau dari psikolog sendiri nih, sebenarnya apa efek negatif atau positifnya begitu dari tantangan-tantangan ini yang bisa diambil oleh masyarakat Bu Yani? Tentu segala sesuatu tidak selalu meninggalkan sisi negatif gitu ya. Artinya pasti ada sesuatu yang kita bisa pelajari dan itu menjadi sesuatu yang positif. Dampak positifnya apa? Satu, masyarakat kita menjadi lebih kreatif gitu ya. Betul. Kayak sekarang contohnya tiba-tiba aja bermunculan mereka bisa bikin kue, bisa misalnya jual apa gitu yang tadinya nggak kepikiran gitu kan. Mereka tiba-tiba bisa pasar dadakan gitu ya. Betul. Jadi mengasah kreativitas gitu ya ketika tekanan ekonomi ini mulai ada gitu ya. Yang lainnya apa? Mereka menjadi lebih sensitif dengan perasaan. Ini penting. Kalau dulu mungkin kita menjadi tidak ngeh ya. Nggak peka gitu Saya ya. ini sebenarnya marah, sedih atau apa gitu kan. Iya, benar-benar. Sekarang tiba-tiba aja kita jadi ngerasa kok aku sering marah ya gitu. Jadi lebih introspeksi diri gitu ya. Itu cukup bagus juga sebenarnya gitu kan. Yang lainnya apa? Kita menjadi tahu bagaimana kehidupan keluarga yang sebenarnya. Karena selama ini kan hampir saya bilang 50% waktu kita nggak ada di rumah. Kita tidak mengenal satu dengan yang lainnya sebenarnya dalam konteks keluarga. Oke, saya tahu anak saya, tapi apakah saya tahu kebiasaan dia? Kadang-kadang kita nggak tahu gitu ya. Oke, saya tahu suami saya atau saya tahu istri saya, tapi apakah saya paham bagaimana pekerjaan dia, bagaimana load-nya dia selama ini? Nggak tahu gitu. Nah, ini sebenarnya ada sisi positif sebenarnya gitu ya. Jadi kita semakin terbuka dengan hal-hal yang selama ini kita coba ignore atau sama sekali kita nggak mau tahu gitu. Yang lainnya apa? Kita menjadi semakin mampu untuk diharapkan bisa mampu untuk mengatur prioritas kita. Kalau selama ini mungkin karena sudah tersistem gitu ya, pagi saya harus kerja, saya harus sekolah, sore apa-apa sudah ada jadwal. Sekarang kan kita sendiri nih yang harus create itu gitu ya. Jadi ownernya kita nih gitu kan. Nah, ini membuat kita semakin paham bagaimana kita mengatur sebuah prioritas gitu. Dan pastinya kalau tadi saya ngomong di awal sekali tentang resiliensi, ini mengasah resiliensi kita sebenarnya ya, supaya kita bisa lebih tough ya, gitu. lebih tangguh gitu ya, punya ketahanan yang lebih. Karena ini benar-benar nggak usah ngomong minggu, nggak usah ngomong bulan ya. Kadang sejam aja bisa ada perubahan dalam kondisi pandemi ini. Tiba-tiba aja misalnya terkonfirmasi tetangga positif gitu misalnya, ini udah bergolak lagi gitu kan. Seperti itu. Baik, jadi tidak selamanya yang tidak nyaman di hati itu negatif gitu ya. Ada yang bisa kita petik. Yang tadi saya unik itu adalah yang kita jadi lebih peka sama diri sendiri, itu penting ya Bian ya. Kalau sekarang, aduh kok aku marah-marah, apa aku lagi stres ya? Sederhana itu ya Bian ya. Dan itu penting. Nah, itu beberapa efek sebenarnya dampak positif yang kita bisa ambil dari tantangan-tantangan ini. Nah, yang perlu diketahui oleh masyarakat di rumah juga caranya supaya kita bisa menekan yang negatif ini. Dan itu seperti apa? Baik, ya tentunya kita harus punya istilahnya tips gitu ya untuk diri kita bagaimana kita menghadapi ini. Yang paling pertama sekali adalah siapkan diri Anda bahwa Anda sekarang adalah pekerja WFH. Itu penting banget. Itu harus mindfulness, harus sadar gitu ya. Karena kenapa? Ketika kita sadar bahwa diri kita ini adalah pekerja WFH, artinya kita punya tanggung jawab kerja sebenarnya di rumah meskipun tempatnya tidak di kantor. Maka ini akan diharapkan bisa memberikan satu stimulus bagi pola pikir kita gitu ya, bahwa saya ini masih punya tugas loh gitu, dan saya masih terikat loh dengan sebuah company, saya masih punya tanggung jawab, sehingga ini akan membantu kita untuk bisa melihat tugas-tugas apa yang harus kita selesaikan di jam yang seharusnya kita bekerja. Karena kadang-kadang lupa kita ngerasa kalau nggak ke kantor ya berarti kita libur. Padahal ada tugas yang menanti kita gitu ya. Yang kedua apa?
mau tidak mau kita harus siapkan diri kita dengan perubahan teknologi. Oh iya, Gitu. betul. Ini sangat membantu sekali kalau kita bisa menggunakan teknologi dengan baik. Artinya membuat kita bisa mempersingkat waktu bekerja gitu ya, dan tetap ada hasil. Dan kalau misalnya teman-teman rekan-rekan semuanya juga open order tadi, Iya. dengan open laptop bisa kok open order gitu ya. Membaginya aja. Betul, pintar-pintar. artinya sebenarnya itu bisa membantu ranah yang lainnya sebenarnya gitu ya. Yang lain apa? Tetap menjaga komunikasi, baik itu secara profesional ataupun di rumah atau secara domestik ya, penting banget. Karena kadang-kadang kita merasa kalau nggak kerja males nelpon temen gitu kan, benar. males nanyain atau koordinasi terkait pekerjaan nanti aja kalau pas waktunya kita ngantor gitu ya. Jangan, karena itu akan membuat kita menjadi terputus dengan tanda kutip lingkungan kerja gitu ya, sehingga kita merasa waktu kita di rumah ini bukan bekerja gitu. Jadi tetap harus ada koordinasi dengan tim gitu ya. Dan sekarang platformnya banyak, teman-teman bisa pakai semuanya gitu kan. Di rumah juga begitu, menjaga komunikasi dengan rumah itu penting sekali. Karena apa? Karena balik lagi tadi, konflik ini sangat rentan terjadi gitu ya. Kalau kita tidak menjaga komunikasi, yang ada akhirnya menjadi negatif, menjadi muncul dia gitu ya dalam bentuk-bentuk yang tidak kita inginkan. Malah sekarang perceraian juga tinggi loh gitu ya. Karena apa? Karena ini kondisi ekonomi, tekanan segala macam, merasa saya bukan lagi pasanganmu yang cocok gitu ya. Akhirnya buyar. Itu banyak ya, banyak sekali rentetannya gitu ya. Yang lain apa? Tetap optimis. Itu penting sekali, itu mensugesti diri gitu ya, bahwa semua ini bisa kita lalui. Dan jangan pernah membandingkan diri kita sama orang lain. Nah ini yang sulit ya, apalagi apa-apa senang bisa dilihat di HP. Iya benar, karena itu menstimulasi kita untuk menjadi cemas gitu ya. Kok saya nggak bisa kayak gitu ya gitu. Tiba-tiba tetangga sekarang ini intermezzo juga gitu ya. Sekarang kan katanya pajak mobil sudah dihilangkan nih, sehingga harganya menjadi lebih murah. Ada tetangga yang beli terus, kok masa pandemi dia bisa beli mobil ya? Kok saya enggak? Ini bahaya ya. Kurang-kurangin gitu ya. Iya, kurang-kurangin deh gitu ya. Jadi jangan pernah membandingkan gitu ya. Kalaupun kita membandingkan artinya lebih melihat kondisi orang kayak gini. Maka kita sudah sampai di tahap ini ya bersyukurlah gitu. Itu sebenarnya. Dan penting bagi kita juga untuk membuat ruang kerja di rumah. Ini penting banget. Ini bagi yang bekerja di rumah ya, work from home ya. Kenapa? Karena tadi ya tantangan tadi ya, supaya kita tidak merasa terasing atau kita merasa putus dengan profesionalitas kita. Jadi penting juga sih kita menciptakan sebuah ruang gitu ya, untuk kita kembali merasakan bahwa kita ini adalah pekerja. Jadi kita bisa tetap kontak dengan teman-teman dan sebagainya, itu penting banget. Baik, wah itu banyak tipsnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Itu tipsnya sederhana padahal ya Bu ini, tapi banyak yang tidak sadar kalau itu harus dilakukan. Betul sekali, karena balik lagi mereka merasa pada akhirnya seperti ini. Udah biasa jadinya begini gitu, atau kayak tadi ini gimana ya, terlalu banyak berpikir tentang ketidakpastian, akhirnya tidak menemukan sebenarnya ada hal-hal kecil yang sebenarnya kalau dilakukan itu bisa sangat membantu gitu. Iya betul. Sederhana membuat ruang kerja, kemudian tidak membandingkan diri dengan orang, itu kan sederhana padahal Bu ini ya, tapi ternyata di lapangan sulit dilakukan juga dengan masyarakat. Tapi dengan sudah disampaikan di sini kan, masyarakat jadi lebih, berarti aku harus gini dan sebagainya. Dan terakhir nih Bu Yani, HIMSI ya, itu ada layanan juga konsultasi gratis untuk masyarakat. Mungkin bisa di-reminder juga. Iya betul sekali. Jadi buat rekan-rekan dan masyarakat semua yang memang merasa membutuhkan bantuan gitu ya, bantuan itu tidak harus selalu sudah fatal baru butuh ya. Cuman untuk curhat aja sebenarnya boleh gitu ya. Artinya itu merilis emosi-emosi negatif kita. Kita ada layanan namanya Sejiwa. Itu bisa diakses di 119 extension 8 gitu, dan itu gratis. Dan itu bisa digunakan masyarakat di rumah juga untuk mengunjungi berhubungan dengan psikolog. Iya, betul sekali. Jadi di sana sudah ada tenaga psikolog kita yang sudah standby itu 24 jam, Mbak, gitu ya. Jadi silakan mengakses kapan saja, kurang lebih 30 menit Anda akan
akan dilayani oleh psikolog-psikolog yang sedang bertugas. Oke. Nanti kalau memang butuh lanjutan ya akan diakses lebih lanjut. Ya, gitu. dia assessment lebih lanjut. Betul, Kalau misalkan mungkin bahasa sederhananya kalau sudah wah ini berat harus ketemu langsung, mungkin nanti akan langsung. Ya, nanti akan ada rujukan-rujukan. Rujukan luar biasa supaya kita juga lebih aware dengan kesehatan mental kita begitu ya saudara ya, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Bu Yani, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih sekali atas informasi hari ini. Selain pemirsa di rumah, saya juga sekaligus belajar di sini Bu Yani ya, supaya hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan atau pribadi di rumah terutama itu bisa kita atasi, sehingga kecemasan, depresi dan sebagainya itu asal kita bisa hindari. Benar. Dan jangan lupa gitu ya bahwa produktivitas itu penting, karena kalau enggak balik lagi awas loh nanti kena PHK kan gitu, istilahnya begitu. Jadi jangan mengesampingkan produktivitas kerja saat ini. Produktivitas kerja dan tetap dengan melihat di kemampuan diri juga gitu untuk menjaga produktivitas itu. Terima kasih Bu Yani, sukses selalu, sehat selalu, jangan lupa protokol kesehatan juga. Betul sekali. Harus tetap dijaga. Dan saudara, itu dia tadi pembincangan kita dengan narasumber kita hari ini, seorang psikolog industri dan organisasi ya, terkait dengan work from home, open laptop versus open order. Dan saudara, Nita juga ingin mengingatkan bahwa minggu depan ya di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi kita punya tema terkait dengan keinginan versus kebutuhan. Jadi mungkin untuk saudara-saudara di rumah yang di masa pandemi COVID-19 ini sulit membedakan kira-kira mana yang harus menjadi prioritas, mana yang merupakan kebutuhan kita, mana yang merupakan keinginan kita. Nah, itu kita akan bahas secara detail dengan psikolog tentunya di episode Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi selanjutnya minggu depan. Dan saudara, Nita juga ingin mengingatkan jika saudara di rumah punya usulan begitu ya, atau mungkin masukan terkait dengan tema-tema yang mungkin kita bisa bahas, silakan tinggalkan di kolom komentar di channel YouTube kami, bisa ya di Kompas TV Dewata. Kemudian juga bisa melalui sosial media kami di Instagram dan juga Facebook dan Twitter. Nah, mungkin ada tema-tema menarik yang pemirsa di rumah ingin bahas, kita akan bahas ya dengan meninggalkan catatan di sosial media kami. Dan saya Dewi Nitya mewakili setiap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk selalu dan tetap terapkan protokol kesehatan 3M dengan menggunakan masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Kompas TV, independen terpercaya. Om Santi 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 Om.